Perkenalkan, nama saya Alfiandika. Saya Kaunang Prastio. Saya Ainur Rafiq. Saya akan mempresentasikan sistem pengelolaan insentif berdasarkan jam kerja dan kinerja. Sistem pengelolaan insentif berdasarkan jam kerja dan kinerja adalah pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Pada tahap awal, karir karyawan seringkali memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk tidak membebani mereka dengan tuntutan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, karyawan mulai memahami peran dan tanggung jawab mereka. Kebutuhan untuk memberikan insentif yang sesuai menjadi semakin relevan. Insentif yang efektif tidak hanya memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Tujuan dibuatnya sistem ini untuk mengeksplorasi bagaimana sistem pengelolaan insentif dapat diimplementasikan secara efektif berdasarkan jam kerja dan kinerja karyawan. Dengan memahami pentingnya insentif yang berbasis data, perusahaan dapat mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Latar belakang masalah pengelolaan insentif yang masih manual dan tidak efisien. Yang kedua, keterbatasan transparansi yang membuat karyawan tidak tahu bagaimana insentif mereka dihitung. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk menghitung insentif karyawan. Batasan proyek. Yang pertama ada sistem terdiri dari 4 level pengguna. Yang kedua, informasi utama, sistem mengelola informasi terkait jam kerja karyawan, termasuk kehadiran, lembur, dan ketidakhadiran untuk perhitungan insentif. Sistem menyimpan data kinerja karyawan berdasarkan KPI, Key Performance Indicator, yang ditetapkan yang digunakan untuk menentukan besaran insentif yang diberikan. Yang ketiga, ada sistem tergolong sistem informasi manajemen yang mengelola, merekap, dan menyajikan data jam kerja dan kinerja karyawan untuk perhitungan insentif secara otomatis dan akurat. Yang keempat, sistem mendukung Office Automation System untuk pengiriman otomatis notifikasi kepada karyawan terkait insentif yang diterima serta pengingat kinerja dan pencapaian target melalui email dan pesan teks sesuai dengan data yang tersedia. Tujuan proyek: satu, membuat sistem insentif yang mendorong karyawan untuk lebih semangat dalam bekerja. Dua, menghubungkan jam kerja dengan kinerja untuk meningkatkan hasil kerja karyawan. Tiga, menyusun mekanisme insentif yang adil sesuai dengan kontribusi karyawan. Empat, menyediakan data yang membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait sumber daya manusia. Data penjadwalan proyek seperti digambar berikutnya. Yang pertama, penjadwalan proyek, penjadwalan laporan dokumentasi proyek dengan estimasi pelaksanaan selama 16 minggu dengan hari kerja terhitung 5 hari per minggu. Yang pertama, tahap planning. Tahap planning direncanakan dengan estimasi waktu 11 hari, dilaksanakan pada 30 Agustus 2024 sampai 13 September 2024 dengan kegiatan sebagai berikut: penentuan prasalah, penjadwalan proyek, kelayakan proyek, keanggotaan proyek, memulai proyek, dan tahap analisis. Tahap analisis direncanakan dengan estimasi waktu 13 hari, dilaksanakan pada 13 September 2024 sampai 1 Oktober 2024. Dengan kegiatan berikut: pengambilan informasi, mendefinisi kebutuhan, identifikasi kelemahan, prototipe untuk kelayakan, buat dan evaluasi alternatif, review bersama tim, kemudian tahap desain. Tahap desain direncanakan dengan estimasi waktu 26 hari, dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 sampai 11 November 2024 dengan kegiatan sebagai berikut: desain dan integrasi jaringan, desain arsitektur aplikasi, desain user interface, desain sistem interface, desain dan integrasi database, prototipe untuk detail desain, desain dan integrasi sistem kontrol,
tahap implementasi. Lalu ada tahap implementasi dilewati. Tahap support direncanakan dengan estimasi waktu 34 hari, dilaksanakan pada 5 November 2024 sampai 20 Desember 2024 dan bisa diperpanjang. Kegiatan sebagai berikut: instalasi dan pelatihan, pemeliharaan sistem, penambahan sistem, dan dukungan pengguna. Analisis kelemahan, metode Bayes performance. Masalah proses perhitungan insentif saat ini dilakukan secara manual, memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Untuk usulan solusinya, mengembangkan sistem otomatis yang dapat menghitung insentif berdasarkan jam kerja dan kinerja secara akurat dan cepat. Information. Masalah data tentang jam kerja dan kinerja karyawan tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat. Usulan solusi: membangun database terpusat yang mengintegrasikan data jam kerja dan kinerja karyawan, memungkinkan akses informasi yang cepat dan akurat. Ekonomi. Masalah biaya tinggi akibat kesalahan dalam perhitungan insentif dan waktu yang dihabiskan untuk proses manual. Usulan solusi: dengan sistem otomatis, biaya operasional dapat ditekan melalui pengurangan waktu dan kesalahan, menghasilkan penghematan biaya. Kontrol. Masalah kesulitan dalam memantau dan mengendalikan proses perhitungan insentif yang transparan. Usulan solusi: menyediakan fitur pelaporan yang mendetail dan dashboard untuk pemantauan kinerja karyawan dan insentif yang diberikan. Efisiensi. Proses manual menghambat efisiensi dalam pengelolaan insentif. Usulan solusi: mengotomatiskan proses penghitungan dan distribusi insentif agar lebih efisien dan mengurangi beban kerja staf. Lalu ada servis. Masalah karyawan tidak mendapatkan umpan balik yang jelas terkait insentif yang diterima. Usulan solusi: menyediakan sistem notifikasi dan laporan untuk karyawan mengenai jam kerja dan kinerja mereka, serta insentif yang diterima. Usulan hasil analisa Bayes. Berikan akses admin untuk memeriksa dan memverifikasi data insentif. Atur hak akses berdasarkan jabatan untuk melihat dan mengolah data. Izinkan karyawan untuk menonaktifkan notifikasi jika tidak diperlukan. Kirim notifikasi email tentang perubahan kebijakan dan penghitungan insentif. Memfasilitasi karyawan untuk mengajukan insentif tambahan. Untuk kebutuhan fungsional sistem, nomor 1 adalah pengelolaan jam kerja. Sistem mencatat jam kerja otomatis dari fingerprint atau aplikasi dan menghitung total jam kerja bulanan karyawan. Untuk yang kedua, penghitungan insentif. Sistem menghitung insentif bulanan berdasarkan total jam kerja disesuaikan dengan jenis dan kategori karyawan. Untuk yang ketiga, laporan insentif dan kinerja. Sistem menghasilkan laporan bulanan berisi total jam kerja, kinerja, dan insentif. Bisa difilter berdasarkan periode dan departemen. Manajemen absen dan cuti. Sistem mencatat absensi, izin, dan cuti, serta menghitung dampaknya pada jam kerja dan insentif karyawan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional, server, perangkat keras untuk hosting aplikasi dan database dengan spesifikasi minimal Intel Xeon RAM 16 GB dan SSD 512 GB. Workstation, komputer untuk admin, teknisi, dan manajer dengan spesifikasi minimal Intel Core i5 RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Lalu ada perangkat fingerprint, perangkat untuk mencatat kehadiran karyawan. Kebutuhan non-fungsional lainnya yaitu sewa layanan hosting dan sewa domain. Kemudian non-fungsional proyek seperti pada gambar. Kelaikan proyek. Kelaikan teknik, sistem yang diusulkan berbasis web sehingga dapat diakses melalui semua perangkat yang terinstal web browser
memastikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi semua pengguna. Kelayakan operasional, sistem ini dirancang untuk interaksi yang memungkinkan pengguna seperti admin dan karyawan untuk dengan memudah mengelola dan monitor jam kerja serta kinerja, serta mendapatkan informasi yang terfilter dan spesifik. Kelayakan ekonomi, implementasi sistem pengelolaan insentif ini dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan jam kerja dan insentif, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Dan dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.